Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Muhammad Sodeli MPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini kita masih membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah kepada anak-anakku sekalian untuk mengawali pembelajaran pada hari ini kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dinamika persatuan dan kesatuan pada berbagai kurun waktu. Anak-anakku sekalian, bahwa proses mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kokoh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa ini begitu kukuh. Akan tetapi ada juga masanya ketika persatuan dan kesatuan bangsa mendapatkan ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi kita patut bersyukur ancaman dan gangguan tersebut tidak membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi lemah, akan tetapi semakin kokoh menunjukkan eksistensinya kepada dunia internasional. Berikut ini kita akan paparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Anak-anakku sekalian, pada periode ini bentuk negara kita adalah Negara Republik Indonesia dan berbentuk kesatuan. Dengan bentuk pemerintahannya adalah republik, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sedangkan sistem pemerintahan yang dipakai pada saat itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sehingga semua kekuatan negara difokuskan pada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Anak-anakku sekalian, pada periode ini, lembaga negara yang ada hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kemudian departemen, kementerian yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri dari 12 departemen atau kementerian. Kemudian provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah provinsi yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kondisi di atas didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Dengan demikian tidaklah menyalahi apabila DPR MPR belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Kemudian lembaga-lembaga tinggi negara
lain yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar 45 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Anak-anakku sekalian, pada kondisi awal kemerdekaan, ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, yaitu melakukan propaganda bahwa Indonesia adalah negara diktator. Oleh karena itu kemudian, sebagai upaya untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama adalah Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir yang seharusnya berlaku selama 6 bulan. Kemudian, maklumat tersebut memberikan kekuasaan kepada MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya, maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut azas demokrasi. Yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah menetapkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Anak-anakku sekalian, ketiga maklumat yang disebutkan di atas ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Mulai tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, Presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Dalam hal ini, para menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi para menteri bertanggung jawab kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh Badan Pekerja Komisi Nasional Indonesia Pusat. Anak-anak sekalian, ada kabinet yang pertama dibentuk, yaitu dipimpin oleh Sultan Syahrir, yang dilanjutkan dengan kabinet Syahrir 2 dan 3. Sewaktu bubarnya kabinet Syahrir 3 sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia dan Belanda, pemerintah kemudian membentuk kabinet presidensial, yaitu pada tanggal 27 Juni 47 sampai dengan 3 Juli 1947. Namun atas desakan dari beberapa partai politik, kemudian Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer sebagai berikut. Yang pertama adalah kabinet Amir Syarifuddin, itu tanggal 3 Juli 47 sampai dengan 11 November 1947. Yang berikutnya adalah kabinet Amir Syarifuddin II, 11 November 47 sampai dengan 29 Januari 48. Yang ketiga kabinet Hatta I, tanggal 29 Januari 48 sampai dengan 4 Agustus 49. Kemudian muncul kabinet darurat, yaitu kabinet Mr. Sapruddin Prawira Negara,
tanggal 19 Desember 48 sampai dengan 13 Juli 1949, dan yang terakhir adalah Kabinet Hatta kedua tanggal 4 Agustus 1949 sampai dengan 20 Desember 49. Tentu saja kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama, serta adanya rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya beberapa pemberontakan yang muncul pada saat itu. Berikut ini adalah gerakan-gerakan separatisme atau pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia, PKI Madiun, tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 48 yang dipimpin oleh Musso, bertujuan mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis, serta ingin mendirikan Negara Soviet Republik Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian timur, dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Timur Jawa Timur. Pemerintah mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah, sehingga Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Dengan demikian maka pemberontakan itu dapat dipadamkan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah serunya adalah Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang dikenal dengan DITI di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia atau NII diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, maka pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Geber, Jawa Barat. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Inilah dua pemberontakan yang muncul. Anak-anakku sekalian, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 1950. Anak-anakku sekalian, konstitusi yang berlaku pada periode ini adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 atau yang dikenal dengan Konstitusi RIS 1949. Bentuk negara yang dipakai adalah negara serikat atau negara federasi dengan 15 negara bagian. Kemudian yang ketiga, bentuk pemerintahannya adalah republik, dan ciri republik ini diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Sistem pemerintahan yang dianut pada saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu atau istilahnya kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahnya dipegang oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden
dilakukan oleh parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, namun harus melalui keputusan pemerintah. Yang kelima, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Kemudian yang keenam, Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini adalah sistem pemerintahan kuasi parlementer yang dianut pada saat itu. Kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satunya adalah yaitu gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang dikenal dengan istilah APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuan gerakan ini adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari tahun 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo, karena jika bergabung dengan Indonesia, mereka akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Yang kedua adalah pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan munculnya kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kepala pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan. Dan pada saat yang sama, pemerintah pusat mengirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Alex Kawilarang. Kemudian gerakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somutkil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamirkan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dan wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Yang menjadi penyebab utama munculnya RMS adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang, yaitu Panglima Tentara dan Teritorial Indonesia Timur. Demikianlah anak-anakku sekalian, penjelasan singkat tentang dinamika persatuan kesatuan yang Bapak jelaskan dalam 2 periode. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini
semakin meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kalian tentang bagaimana sejarah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa pada kurun waktu 1945 sampai dengan 1950. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.